Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, para orang tua bayi prematur semuanya. Alhamdulillah senang sekali sore hari ini saya Dr. Agung Zianti Wibowo sebagai founder Komunitas Prematur Indonesia bisa membuka acara webinar. Hari ini insya Allah webinar kita yang keempat dalam rangkaian webinar ini yang akan mengangkat tema yaitu tangguh menghadapi roller coaster prematuritas ya. Pembicara dan narasumber hari ini, alhamdulillah sudah hadir Ibu Desi Maulia, dia seorang psikolog, dan untuk pemantik diskusinya sudah hadir Ibu Vina yang akan memandu nanti diskusi yang akan berjalan. Jadi saya sebagai prolog dulu, mudah-mudahan bisa menggambarkan situasinya ya. Memang kita sebagai orang tua bayi prematur, Bapak Ibu juga merasakan pengalaman sendiri ya, bahwa kita di masa-masa awal itu sangat berat masalah yang kita hadapi, terutama adalah kondisi bayi prematur yang menghadapi masalah kesehatan yang banyak sekali. Nah, tentu saja ada masalah psikis ya, psikologis yang dihadapi oleh para orang tua, dan ini sangat-sangat berdampak juga kepada nanti bagaimana sikap orang tua untuk memberikan penanganan yang terbaik untuk anaknya. Karena kalau orang tua sudah mampu siap ya, ini akan membuat penanganan bayi prematur lebih baik lagi seperti itu. Dan saya sendiri merasakan betul rasa-rasa seperti ya bersalah, ya rasa terpukul, sedih, terkejut, ya cemas, khawatir, yang itu meliputi sepanjang bayi saya itu masih di rumah sakit maupun ketika dia sudah mulai bertumbuh. Nah itu kan juga ada masalah-masalah yang kita juga lihat di masa pertumbuhannya yang belum bisa mengejar seperti anak yang lahir cukup bulan ya. Jadi yang seperti ini memang kita perlu bekal. Nah, ini kesempatannya sore hari ini mudah-mudahan kita bisa sharing, nanti akan ada materi oleh Bu Desi Maulia, akan dilanjutkan juga dengan Bu Vina untuk menyampaikan beberapa pemantik diskusinya. Setelah itu baru kita akan tanya jawab gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa interaktif kalau Zoom kali ini, karena memang kita batasan waktunya tidak ada yang secara khusus. Kira-kira kita mulai 1 jam dari sekarang, mudah-mudahan cukup untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawabnya. Demikian pembukaan dari saya. Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Vina untuk bisa memandu diskusinya, dan nanti Ibu Desi Maulia bisa memberikan materinya yang akan kita simak bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Vina. Perkenalkan, nama saya Vina Rosida. Saya berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Kebetulan saya juga orang tua dari bayi prematur. Ini terjadi pada anak saya yang ketiga. Saya gabung sama grup Facebook Prematur Indonesia kira-kira ketika hamil. Kebetulan inner circle saya itu circle-nya juga ada beberapa ini yang mempunyai bayi prematur. Salah satunya Ibu Mima. Nah, dari hamil tuh saya sudah baca-baca di grup itu. Kemudian saya juga nggak nyangka ternyata anak saya akan lahir di usia 35 minggu 2 hari. Waktu itu apa ya? Saya yang saya rasakan sih, karena saya tinggal di kota yang cukup jauh ya, maksudnya fasilitas kesehatannya juga nggak banyak kayak di kota besar. Jadi ya mau nggak mau ya ini harus berkorban ke kota besar. Waktu itu kota terdekat saya ya di Surabaya. Tepat usia anak saya 4 minggu kronologis, saya berangkat ke Surabaya naik kereta api. Terus beberapa kali ini ya naik taksi juga, ya cukup jauh. Tapi ya gimana lagi, namanya udah punya anak prematur ya treatmentnya beda secara fisik. Karena perkembangannya tentu tidak sama dengan yang terlahir normal. Ya udah ya, roller coasternya itu saya rasakan ketika anak saya masuk di inkubator ya. Sebenarnya kakaknya dulu juga masuk di inkubator sih, meskipun cukup bulan. Tapi adiknya ini
ketika lahir katanya dari suami saya yang ngelihat ya, ketika dia masuk di inkubator, terus ketika dipindah rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya itu, suami saya cerita kalau, Bun, adik itu masih merah, terus udah ditransfer naik inkubator itu kayak nggak bisa nafas gitu. Nah, kebetulan rumah sakit yang tempat lahir itu CPAP-nya penuh, jadi harus dirujuk ke RSUD. Otomatis saya pisah sama anak saya juga nggak ketemu anak saya. Ya udah, terus ketika 3 hari udah di rumah sakit saya lahir itu, saya udah keluar dari rumah sakit, saya langsung menuju ke tempat anak saya dirawat. Ya sudah dijelaskan kondisinya seperti ini, seperti itu. Anak saya harus memakai CPAP, terus infusnya dipindah dari awalnya, mungkin kalau nggak salah sih, kalau lihat dari tandanya sih awalnya di tangan, terus dipindah sama dokter spesialis anaknya di RSUD, dipindah ke pusar. Terus kemudian berselang beberapa hari saya baru tahu, dikabari dari rumah sakit ternyata anak saya juga incompatible ABO. Jadi harus segera tukar transfusi ya. Ya udah, terus di situ sempat deg-degan karena lumayan bilirubinnya 20 ya. Langsung, namanya ibu baru melahirkan otomatis langsung down, tapi ya gimana lagi, malam-malam itu juga kalau saya nggak salah ingat sih itu maghrib ya, setelah maghrib suami saya ke rumah sakit, ya udah dicarikan, alhamdulillah ketemu langsung. Udah, terus habis itu tiap hari harus ke rumah sakit belajar menyusui sampai bisa menyusui langsung. Kebetulan rumah sakit tempat anak saya dirawat itu juga konselor laktasinya mungkin ada, cuman waktu itu saya cuma disuruh, Mbak, ayo segera disusuin anaknya. Maksudnya tidak saya melihatnya kurang ke ini begini caranya, enggak. Tapi alhamdulillah saya meskipun anak udah 3 ya, tapi kadang juga namanya ibu baru melahirkan, terus anaknya di inkubator, jadi semuanya itu terlihat seperti ngeblank. Harus kayak gimana nyusuin anak lagi. Ya, wallahu alam. Terus saya ingat-ingat lagi, kalau saya panik, anak saya juga nanti apakah itu bisa mengubah keadaan? Kan enggak. Akhirnya ya sudah, saya coba tenangkan diri saya sendiri, terus alhamdulillah bisa menyusui anak saya langsung. Udah. Perjalanan panjang ya Mbak Vina ya? Perjalanan panjang fisik dan psikologisnya. Iya, tapi saya mikir cerita saya itu juga nggak terlalu ini kok, Mbak. Saya rasa kalau misalnya yang lain-lain, saya rasa kayak Dokter Agung apa Mbak Desi gitu, apa Bu Wima gitu, lebih mengaduk-aduk mungkin. Tapi tetap aja berdampak ya? Iya, berdampak. Otomatis waktu itu saya juga masih LDR sama suami saya. Suami saya jadi memastikan saya dan anak saya udah pulang ke rumah, sudah kumpul, baru dia balik ke tempat dia kerja. Dan itu nanti yang akan kita banyak kupas ya Mbak Vina ya, bareng-bareng di sini ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, selamat sore Bapak dan Ibu, teman-teman. Saya menyapanya teman-teman aja ya. Oke, sore hari ini tadi Mbak Vina sudah membuka cerita tentang bagaimana perjalanan awalnya ketika mendampingi putra ya Mbak ya. Putra ketiganya berjuang di rumah sakit, kemudian yang harus jarak jauh, lalu ada tantangan menyusui dan tantangan-tantangan yang lain. Dan saya rasa itu juga yang dialami oleh hampir semua yang ada di room ini ya. Oke, kalau boleh tahu Bapak dan Ibu, ada nggak sekarang yang putra-putrinya masih ada di rumah sakit? Mungkin bisa menuliskan di chat kalau ada yang masih di rumah sakit. Karena memang roller coaster ini nantinya pembahasan kita, Dr. Agung, pembahasan kita akan ada, ketika ini masih di rumah sakit, kemudian ketika awal pulang, lalu ketika sudah pulang sampai 2 tahun awal
kehidupannya, karena kan usia koreksi hanya sampai usia 2 tahun ya dok ya. Bagaimana mengejarnya sampai nanti mendampingi di usia sekolah. Itu masing-masing nanti punya dinamikanya masing-masing. Bapak dan Ibu boleh ada di chat, boleh nggak saya tahu informasi dulu sekarang putra-putrinya usia berapa, supaya nanti kita bisa asik ngalir ceritanya. Oke, Pak Agus Suharto masih ada di NICU ya selama 25 hari. Oke. Putra keberapa Bapak? Semoga lekas membaik, kondisinya lekas stabil juga ya. Putra pertama. Bukan hal yang berat. Bukan hal yang berat, maaf, bukan hal yang ringan ya, hal yang berat sekali. Masih berjuang di sana. Bu Yuliana, anak masih di NICU sejak 6 Mei. Wow, roller coasternya luar biasa ini. Mei ke Juni. Usia koreksi 5,5 bulan. Di Bapak Nurkolis, LL Dikti 6. Oke, kita satu daerah ya Pak. Kemudian ini Mama Dixby, masih di NICU. Selama 19 hari, lahir 27 hari, 27 minggu 1 hari. 7 bulan, 2 tahun, 2 tahun. 3,5 tahun. Baik. Ini masih ada di NICU juga. Ada yang sudah 9 tahun. Wah, sudah senior ini. Sudah kakak ya. Bunda Raditya. Dan Dik Damario. Izinkan saya berbagi dahulu sedikit materi. Namun materi ini nggak kuliah. Artinya kita akan berbagi dan memang ternyata yang kita rasakan ini kita nggak sendirian. Banyak yang mengalaminya dan ternyata ini juga dituliskan juga secara ilmiah. Nanti kita akan mencari tahu kalau saya menghadapi seperti ini maka kita akan bagaimana. Dan nanti akan dibuka sesi juga untuk tanya jawab ya. Bapak dan Ibu nanti akan bisa share suara maupun video. Saya share screen dahulu ya. Sore ini kita akan membahas mengenai tangguh menghadapi roller coaster prematuritas. Bapak dan Ibu di layarnya bisa terlihat gambar roller coasternya? Bisa ya? Yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini apa? Sesuatu yang indah atau enggak? Indah kalau kita melihatnya dari jauh ya. Begitu kita jadi penumpang di dalamnya, ada beragam rasa di sana. Gaduh-gaduh di sana ya. Nah, kenapa kok bisa gaduh-gaduh sih menjadi orang tua bayi prematur? Dalam kehamilan, semua orang tua sudah mempersiapkan diri siap jadi orang tua. Ya, ada perasaan bahagia di sini. Kemudian ada harapan-harapan yang sudah dibentuk dan semuanya sudah membuat rencana. Ntar kita lahiran di sini ya. Habis lahiran kita akan foto bareng nih, foto baby. Nanti posenya seperti ini dan buat rencana-rencana berikutnya. Nanti kamarnya bagaimana, setelah pulang akan seperti apa, semua ditata dengan indahnya rencana-rencana ini. Beruang ternyata ternyata tanpa diduga, anak-anak kita, termasuk ada yang masih di NICU tadi, putra-putri Bapak, Ibu tadi, ternyata mereka lahir jauh lebih awal. Mereka jauh lebih awal, yang tidak terduga. Ini anak saya, Madina, dia lahir di 29 minggu, 1,1 kilo. Sekarang alhamdulillah sudah 5,5 tahun. Nah, ketika kita ada di fase jadi orang tua bayi prematur, ada beragam rasa yang kita alami di sini. Bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya masih di NICU, di awal kelahiran semua kita dari kita orang tua yang belum banyak mempelajari mengenai prematuritas, kita masih merasa tenang dulu. Merasa semua akan baik-baik saja, tidak akan ada masalah. Lahir prematur itu lahir yang wajar, seperti anak cukup bulan lainnya.
Oke, kemudian apalagi di sekitar kita mitos itu lebih kuat dibandingkan fakta. Ayo, kalau lahir 7 bulan, mitos di luaran kita apa? Nanti anaknya pinter, gitu kan? Anaknya pinter, lebih enak gedein nanti di luar dibandingkan di dalam rahim. Ibunya nggak usah capek-capek, seperti itu kan? Maka itu membuat kita menjadi lebih tenang. Nah, tapi ketika kita kemudian sudah bertemu dengan bayi kita sendiri, mulai muncul beragam emosi dan bukan kebetulan ya, dan tidak enaknya adalah emosi yang banyak muncul adalah emosi-emosi yang negatif. Ada rasa shock, stres, cemas, tegang, kecewa. Kok aku harus melahirkan sekarang ya? Kenapa ya? Ada merasa gagal, kenapa aku nggak bisa menjaga sampai 37 minggu? Ada rasa juga depresi, sedih mendalam. Kenapa harus anak saya yang dirawat di inkubator itu? Kok bukan saya aja? Udahlah, udah kecil, masih kena infus, masih kena sipep, saya aja deh yang rasain. Itu kan yang dirasakan juga? Sama ya? Nah, tapi satu sisi ada rasa senang, alhamdulillah saya berhasil melahirkan anak saya dengan selamat. Anak saya masih survive hingga saat ini. Satu sisi sedih, kemudian pasrah, kemudian ada juga ketakutan-ketakutan. Nah, di kondisi ini saat anak dirawat di rumah sakit, kondisi mental orang tua benar-benar dipengaruhi oleh kondisi kesehatan anak. Ketika anak stabil, maka orang tuanya masih bisa lebih tenang. Nah, ketika anak down, saya rasa Bapak dan Ibu sangat familiar. Oh, ini bahkan saya masih mendengar suara mesin demicu ya. Oke. Ketika anak dinyatakan, Bu, adik lagi nggak baik nih kondisinya. Mungkin mamah yang lagi pumping ASI gitu, tiba-tiba ASInya jadi seret ya. ASInya jadi seret, yang tadinya mau makan jadi, udahlah, bahkan sampai lupa nggak makan seharian pun nggak kerasa. Ini karena kesehatan mental kita ini benar-benar tergantung pada kondisi anak. Nah, ketika anak dirawat di rumah sakit ini, boleh diskusi dengan tenaga kesehatan sambil menanyakan kira-kira akan berapa lama. Artinya, kenapa kita menanyakan berapa lamanya ini? Kita harus menghitung energi kita harus menghemat energi kita. Oke, ketika saya sedih, sedihnya seberapa? Karena ternyata misalnya anak saya dirawat 40 hari di rumah sakit. Kalau saya sedihnya di kadar yang levelnya, misalnya saya hitung adalah di level 9, sanggup nggak saya bertahan sampai 40 hari ke depan? Nggak ada salahnya kita tanyakan. Itu artinya untuk mengerem perasaan kita juga. Kita harus siap energi di situ. Ya. Nah, kemudian ketika anak dirawat di rumah sakit, kalau anak pertama kita masih bisa konsen ke perawatan anak kita yang di rumah sakit. Ya, tapi beda cerita ketika ini anak kedua, anak ketiga, dan selanjutnya. Ada kakak-kakak yang harus juga mendapat perhatian. Nah, di sini silakan berbagi tugas, dan kebetulan memang pernah saya mendampingi beberapa bahwa pasangan ini LDR. Pasangan ini LDR, ibu di Semarang, bersama dengan 3 putra-putrinya, ayahnya di luar kota. Nah, ini boleh dikomunikasikan ulang, karena nggak bisa ibu membagi diri sedemikian rupa adil pada semua putra-putrinya. Ini akan terlalu berat bagi si ibu. Akhirnya bisa jadi nanti ibu ini akan drop dulu sebelum adik keluar dari rumah sakit. Dan ini kondisinya nanti di rumah justru hanya akan menangis saja, atau keluarnya marah-marah. Atau kalau nggak, sama sekali nggak bisa tidur, nggak bisa merawat dirinya. Nah, maka saat anak dirawat di rumah sakit ini, yuk komunikasi dulu sambil kita cari informasi, kira-kira anak saya akan berapa lama. Bapak dan Ibu sambil membagi energi, terutama yang masih berkewajiban untuk bekerja. Karena Bapak nggak dapat cuti kan? Kalau Bapak nggak dapat cuti. Sedangkan kalau Ibu harus sendirian, dia butuh pendukung. Di sini butuh banget koordinasi antara suami dan istri. Lalu, setelah anak pulang dari rumah sakit, harapan kita adalah kita bisa tenang. Namun ternyata menurut hasil penelitian ini, saya mencantumkan penelitian, artinya apa yang kami sampaikan di sini bukan common sense, ini juga diteliti dan banyak yang dan ketika kami mendampingi, kami ada dasar-dasarnya. Di sini ada rasa
rendah percaya dirinya. Saya bisa nggak ya mendampingi anak saya? Saya bisa nggak ya merawatnya? Ini bayi kecil nih, bisa nggak kayak kakaknya ngerawatnya? Ada rendahnya rasa percaya diri, ada gambaran kegagalan, kemudian ada juga merasa bahwa, aduh, baby blues-nya muncul juga, ditambah rasa bersalah selama ini. Nah, efeknya apa sih? Efeknya adalah nantinya kita menjadi nggak sehat secara mental. Padahal orang tua masih punya kewajiban untuk melakukan screening, mendampingi screening. Nah, inilah yang tantangannya banget. Satu sisi orang tua harus mengelola emosinya, satu sisi harus fokus. Saya harus membawa anak saya untuk screening. Nah, yang bisa dilakukan di sini, Bapak dan Ibu, adalah diskusi, tentukan sebenarnya tujuan kita untuk anak kita setelah dia pulang dari rumah sakit apa. Kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan kesehatan yang optimal, maka screening itu mau sejauh apapun, ayo kita jalanin. Walaupun saya ada di Semarang, di kota yang rumah sakitnya ada semua fasilitasnya. Nah, kebetulan ketika anak saya ROP itu, alat di rumah sakit Karyadi yang bisa untuk penanganan, itu sedang rusak. Saya waktu itu menegakkan diagnosis ada di Jogja, pulang ke Semarang pada malam itu juga. Jogja nggak sanggup, Sarjito. Kemudian Semarang juga nggak sanggup, harus dibawa ke Bandung. Berat badan bayi masih 2,4-2,5. Padahal kondisi emosi saya sendiri sedang tidak sehat. Ya. Maka di sini memang butuh komunikasi dengan pasangan, fokus ke tujuannya. Tujuan kita apa? Sehingga nanti apapun kendalanya, yuk hadapi. Oh, jangan ditanya ya masalah duit ada atau enggak ya. Waktu itu benar-benar dipasrahkan juga, karena itu juga salah satu penyeimbang stresor juga. Nah, lalu nantinya setelah anak lepas dari perawatan, Bapak dan Ibu masih punya tugas kok ya, sampai usia 2 tahun. Minimalnya. Kenapa? Karena di usia 2 tahun ini anak-anak kita harus sudah sesuai perkembangannya seperti anak yang lain. Minimal harus sudah bisa mengejar di sini. Tapi ternyata mempersamai tumbuh kembang anak prematur juga ada tantangannya tersendiri. Ada tumpukan emosi negatif yang dibawa sejak awal kelahiran sampai sekarang. Dan ini efeknya adalah perilaku buruk pada hubungan orang tua anak. Saya sendiri mengalami bahwa nggak ada apa-apa nih, saya bisa marah sama anak saya. Habis itu saya mikir, anak saya ngelakuin apa ya? Bayi ini ngelakuin apa? Dia nggak salah apa-apa. Oh ya, ternyata permasalahannya ada pada diri saya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang dialami. Oke, saya kok nggak bisa melihat chatnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dituliskan. Mungkin Mbak Vina, ada nggak pertanyaan di chat yang berkaitan dengan terjadi di diri orang tua? Belum ada, Mbak Desi. Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Nah, bagaimana sekarang menghadapinya? Itu yang kemudian jadi PR besar kita. Kalau kita mau sukses membesarkan anak prematur ini optimal, mengejar teman-temannya yang atem, maka yang pertama harus sehat adalah diri kita. Sehat secara psikologis, ya, selain sehat secara fisik. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah menyadari dulu kondisi diri kita. Akhirnya kita sadar bahwa kok saya sedih banget, kok saya kecewa, saya masih menyalahkan diri saya sampai saat ini. Nah, hal yang perlu kita ketahui bahwa semua rasa emosi itu adalah hal yang wajar. Ya, dia wajar dan semua emosi itu hadir dengan fungsinya masing-masing. Kenapa Bapak dan Ibu punya rasa bersalah? Sebenarnya punya fungsi juga. Ini fungsinya adalah sebagai pengingat. Next, kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Kita bisa melakukan hal yang lebih optimal bagi anak kita. Jadi rasa bersalah nggak perlu kemudian dimaknai mendalam menjadi sesuatu yang negatif. Coba cari apa sih fungsinya dari sana. Fungsi cemas ini membuat kita menjadi lebih waspada. Nggak ada yang salah dengan emosi-emosi negatif yang ada pada Bapak dan Ibu. Nah, yang perlu kita pelajari, apakah kemudian saya nggak bisa happy, nggak bisa ngerasain senang sih ketika anak saya itu lahir prematur gitu ya? Sebenarnya jawabannya adalah bisa dan sangat bisa. Gimana caranya? Orang anak sedang dinicu,
bagaimana saya memunculkan rasa bahagia pada diri saya? Bagaimana saya bisa memunculkan rasa emosi positif pada diri saya? Nah, karena emosi ini sebenarnya kita pelajari, ya, emosi muncul di diri kita ini karena kita pelajari dan dia akan saling mempengaruhi. Kalau kita dominan dengan negatif, kita masuk ke ruang inkubator gitu, anak kita akan tertular emosi negatifnya. Ya, maka yang bisa kita lakukan, kalau mau memunculkan emosi positif sebelum masuk ke ruang perawatan, Bapak dan Ibu lihat perkembangan adik dari kemarin sampai dan hari ini. Misalnya, hal kecil aja yang membuat saya bahagia banget waktu itu adalah misalnya ASI-nya 5 cc sehari bisa naik jadi 8 cc sehari. Itu udah bahagia banget. Padahal sedikit banget kan sebenarnya. Tapi ketika saya bisa mensyukuri hal yang kecil itu, ternyata itu memunculkan rasa bahagia pada diri saya. Habis itu kemudian saya rilis pada diri saya, oh ternyata standar bahagia saya yang harus saya ubah juga. Bahagia bukan harus dengan sesuatu yang besar. Bagaimana saya mengamati hal-hal yang kecil. Bu, adik naik 1 on. Wow, luar biasa banget itu. Rasanya udah mau selebrasi aja kan. Nah, itu bisa menjadi booster bagi Bapak dan Ibu yang mau mengecas energi positif sebelum masuk ke ruang perawatan putra-putri Bapak Ibu. Oke. Nah, dear primitive parents, kita ini adalah pengendali diri kita. Kita dapat memilih bagaimana memberdayakan emosi di dalam diri kita menjadi sesuatu energi yang positif. Ketakutan, yuk kita dorong dia menjadi sesuatu yang positif. Karena saya takut anak saya ada apa-apa, maka saya cari tahu informasinya. Karena saya cari tahu informasinya, saya jadi ngerti, oh yang paling benar, yang lebih benar adalah seperti ini. Ya, jadi kita ubah sesuatu yang nilainya negatif itu menjadi sesuatu yang positif, energi yang positif. Akhirnya kita akan memilih punya anak prematur ini jadi suatu beban atau suatu challenge. Ya, beban atau challenge di sini. Kalau beban ya berat tentunya, karena namanya adalah beban. Ketika ini challenge, kita jadi punya teka-teki nih. Wah, Tuhan ini lagi pengen bentuk saya seperti apa ya? Apa yang pengen dipelajari Tuhan dari saya? Masa iya di masa susah kita bisa memikirkan itu? Bisa, kita latih bertahap. Oh, kenapa saya diberikan seperti ini? Apakah Tuhan nggak sayang dengan saya? Justru sayang sekali di situ. Di masa yang sulit ini, nah harapannya Bapak dan Ibu, kita bisa seperti bola. Mau dilempar, jatuh, kerasnya kayak apapun, kita akan bisa memantul kembali. Bounce back. Mau jatuh lagi, udah enak nih, adik udah stabil, tiba-tiba drop lagi. Oke, drop lagi, kondisi saya jatuh. Tapi bagaimana saya bisa bangkit lagi, bisa tetap di sebelah adik membacakan Al-Fatihah bagi adik, kemudian di sebelah adik masih tetap bisa mendongeng, bercerita, menyanyi. Ini emosi yang bounce back ini, kemampuan memantul kembali, ini sangat kita butuhkan. Di psikologi ini disebut sebagai resiliensi. Ya, kemampuan kita untuk bertahan dari situasi yang nggak enak, untuk kita kembali ke situasi yang positif. Seperti bola bekel, orang yang resilient akan memantul dan naik kembali dengan cepat saat dia terjatuh. Kondisi adik nggak bagus, kita jatuh, kita bangun hal-hal positif di diri kita, alhamdulillah adik masih pernafasannya sekarang sudah lebih membaik, walaupun belum baik sekali. Oh, ASI-nya sudah bisa naik 10 cc, oh oksigennya sudah angkanya lebih tinggi lagi, ya. Kemudian misalnya adik sudah lebih besar, loh anak saya kok terlambat perkembangannya, kita drop lagi. Ketika kita drop emosi kita cari tahu anak saya harus bagaimana. Oh ternyata anak saya butuh terapi, oh ternyata anak saya butuh stimulasi lebih banyak lagi. Kita kemudian atur emosi kita, fokus ke tujuan kita, berikan terapi-terapi, berikan stimulasi, bangun lagi, lihat progresnya. Oh sekarang sudah bisa ya bicara 10 kata. Nah, oke, ini juga bisa membuat kita menjadi lebih tangguh. Oke, sorry, ini tampilannya bisa nggak asik. Nah, kita membutuhkan resiliensi karena dari waktu ke waktu manusia pasti bertemu kegagalan, kesulitan, dan penderitaan. Ini saya ambil dari pijar psikologi ya. Nah,
tadi ada adik yang usianya sudah 9 tahun ya. Oke, ada kakak yang usianya sudah 9 tahun. Bagaimana kemudian saya bisa menjadi tangguh di kondisi yang orang mau cuman bisa jalan aja kok jadi repot sih, kok jadi harus berjuang lebih banyak dibandingkan anak yang lain gitu ya. Saya beberapa kali juga, oh ya, orang-orang yang resilient ini bukan berarti dia kemudian nggak bisa drop loh ya, nggak bisa nangis. Wajar kok kita masih menangis ini ketika kita resilient. Sekalipun kita resilient. Nah, di sini ketika ada prematuritas, ada stresornya adalah kelahiran yang lebih cepat, kemudian misalnya nggak ada dukungan dari orang tua, kemudian ada juga yang pembiayaan yang terbatas, fasilitas rumah sakit yang tidak memadai, ini jadi stresor tersendiri. Ini memunculkan stres pada diri kita. Nah, ini adalah fase pertama di diri kita, yaitu fase stres. Kita semua mengalaminya. Nah, yang menguatkan adalah faktor protektif di sini. Yuk, ada nggak dukungan dari teman-teman yang sekedar menyapa, hai, gimana kabar anakmu, progresnya seperti apa? Nah, kemudian juga menanyakan, sudah makan, sudah dapat kunjungan dari dokter belum? Itu ada bentuk support juga. Komunitas Prematur Indonesia juga akan bermain di sini, dukungan sosialnya di sini. Kami menyediakan informasi yang diperlukan untuk perawatan bayi prematur. Ini adalah bentuk support kami kepada orang tua bayi prematur. Kami mendukung di dukungan sosial di sini. Kemudian bagi ibunya, ada nggak dukungan bagi ibunya yang sedang di kondisi emosi nggak bagus? Nah, lalu coba karena sudah bergabung di Prematur Indonesia, boleh deh cari cerita-cerita tentang dari edukator atau sesama member ini yang bisa menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu. Setidaknya ini akan menumbuhkan optimisme pada diri Bapak dan Ibu. Kalau saya, inspirasi saya tentunya ada Bu Mima, Mom El, Dr. Ning. Nah, ini saya belajar di sana. Ya, Mbak Vina, nah, ini bisa di sana juga. Internalnya ada religiusitas, kemauan belajar, kesadaran, dukungan sosial. Mbak Vina sendiri ngerasa dukungan dulu paling berarti dari mana, Mbak Vina? Kalau saya sih dari suami ya. Otomatis dari suami sih, soalnya dulu waktu yang anak kedua itu saya sempat mengalami baby blues. Karena juga LDR itu kan. Jadi ketika sedang merencanakan hamil anak ketiga ini, saya benar-benar minta sama suami, tolong saya ingin memantapkan mental saya dulu untuk siap hamil lagi. Oke, berarti dukungan sosialnya waktu itu dari suami ya? Ya, luar biasa banget apapun, ya. Whatever it takes pokoknya. Oke. Nah, dari keluarga gimana? Kalau mama sama papa saya sih semua pasrah sih mau anaknya kayak gimana. Mereka paling ketika saya masih di rumah sakit, mama saya yang sering jenguk bayi saya di rumah sakit yang satunya gitu. Sedangkan suami saya menemani saya di rumah sakit tempat saya lahiran itu. Dan itu berarti banget ya? Banget. Banget. Berarti banget. Sapaan dari Bu Mima waktu itu juga udah disapa Bu Mima? Sudah diingatkan screening apa aja itu. Oke, dan itu cukup membantu juga ya. Nah, ini kenapa kita butuh faktor-faktor yang menguatkan diri kita selama kita di fase stres ini? Karena kita akan membentuk diri kita yang baru, rekonstruksi diri. Sampai akhirnya kita nanti menyelesaikan masalah kita dengan memberi makna positif pada prematuritas. Oh, ternyata nggak seburuk itu semua kok ketika anak lahir prematur. Dengan lahir prematur, juga saya banyak belajar banyak hal. Taruhlah saya psikolog, tapi saya tidak mendalami mengenai prematuritas saat itu. Akhirnya saya bisa belajar lebih banyak. Kondisinya, perkembangannya harus seperti ini, stimulasinya seperti ini ya. Nah, ini juga tadi tingkat religiusitas juga ini akan memotivasi dan meyakinkan diri bahwa Tuhan itu akan membentuk kita menjadi lebih baik. Dan semua rencananya ini termasuk yang terjadi di diri kita, walaupun berseberat apapun, kita ini ditopang oleh Tuhan. Ya, Allah menguatkan di sini sambil kita meyakinkan diri bahwa berarti kita ini insya Allah mampu. Nah, kemudian cari alasan kuat untuk bersyukur untuk hal-hal yang kecil dulu ya. Jangan kemudian mencari yang besar,
carilah hal-hal yang kecil yang bisa disyukuri, kemudian realistis di sini. Akhirnya nanti caranya seperti apa nih? Bisa yang di sini ada tes positif, persepsi kita, cari cara yang baru. Kalau saya nangis terus ternyata nggak menyelesaikan masalah, kalau saya galau terus nggak menyelesaikan masalah, cara apa yang lebih pas yang bisa saya pakai? Kemudian, yuk sharing di komunitas prematur Indonesia ataupun komunitas yang lain yang bisa menguatkan. Kemudian tingkatkan penghargaan terhadap diri kita sendiri. Kebanyakan dari kita ketika anak sudah lahir prematur, yang paling banyak adalah menyalahkan diri sendiri. Ya kan? Bahkan ketika anak saya sudah usia 4 tahun, saya masih muncul rasa menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena dia menanyakan, Mama, kenapa saya harus berkacamata? Kenapa saya harus operasi mata? Sedangkan teman-teman sekolah saya nggak ada yang berkacamata. Kenapa saya harus lahir prematur? Itu ditanyakan oleh anak saya yang usia 4 tahun waktu itu. Oke, rembuk redam lagi. Oke, kemudian sudah menyalahkan diri sendiri, kemudian baru mengingat, oke, saya dan pasangan sudah melakukan banyak hal sejauh ini, dan saya harus menghargai usaha-usaha itu. Karena di sini kita akan mulai masuk ke dalam fase penguatan. Nah, ini juga kayaknya pertanyaannya Dr. Ning ya, gimana menghilangkan rasa bersalahnya, kita bisa pakai di sini. Nah, akhirnya kita nanti akan belajar untuk menerima diri bahwa kondisi saya dan keluarga saya, anak saya, ada keunikan dibandingkan anak-anak yang lain. Dia lahir lebih dulu, tantangannya menjadi lebih terlihat. Kemudian ada empati, seenggaknya di sini kita jadi ngerasain kalau habis lahiran, kemudian ada yang datang nih, tanya, kok bisa lahir prematur tuh gimana? Wah, itu kan rasanya menyakitinya pol ya. Nah, kita menjadi lebih berempati ketika ada yang lahir prematur, kita support saja, cukup support orang tuanya tanpa perlu menanyakan alasannya. Kelola emosi kita, kemudian kita punya respon yang positif terhadap situasi negatif berikutnya. Oke, adik kondisinya nggak bagus nih. Oke, saya sudah bisa menanganinya, ternyata adik akan lebih baik ketika saya juga lebih tenang. Jadi kita akan memberikan respon positif kita. Kemudian usaha untuk terus produktif berkarya, ini juga diperlukan. Nah, berkarya di sini kalau Bapak dan Ibu, artinya gini, tetap mendampingi putra-putri Bapak dan Ibu, tetap aktif melakukan stimulasi, kemudian juga Bapak Ibu yang masih menyusui, Ibu yang masih menyusui, terus pumping, terus menyusui, kemudian Bapak juga masih harus menjadi ayah ASI, itu terus diteruskan. Nah, kita perlu yakin bahwa menghadapi kita, situasi berseberat apapun memberikan makna dalam diri kita. Sampai akhirnya nanti kita bisa menikmati juga naik roller coaster itu. Ya. Ada kalanya kita bisa bernafas, tarik nafas, kita teriak, kita takut, kemudian kita bisa lebih tenang lagi, sampai kita bisa menikmati keindahan berada di dalam roller coaster itu. Yang paling closing saya adalah I'm grateful. Saya bersyukur dengan segala perjalanan ini. Ya, kalau kemudian tidak dipertemukan dengan kelahiran prematuritas, bisa jadi saya nggak akan serius dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak saya. Bisa jadi saya mengatakan bahwa, iya nanti anak saya bisa besar sendiri kok. Akhirnya nggak bisa berempati juga dengan orang lain yang mengalami tantangan dalam membesarkan putra-putrinya. Nah, Bapak dan Ibu, yang mungkin jarang kita lakukan pada diri kita adalah berterima kasih pada diri kita, mencintai diri kita, menyayangi diri kita, mengapresiasi diri kita. Bapak dan Ibu, sekalipun putra-putri Bapak dan Ibu masih di NICU, putra-putri Bapak Ibu ada yang sudah 3 tahun, 9 tahun, SMP, SMA, kadang kita lupa untuk mengapresiasi diri kita. Maka sore ini kami dari Prematur Indonesia mengapresiasi Bapak dan Ibu. Kami izinkan kami mengatakan bahwa Bapak dan Ibu sudah melakukan hal yang terbaik bagi putra-putri Bapak Ibu. Kami berterima kasih Bapak dan Ibu sudah melakukan hal yang baik, hal yang optimal bagi perkembangan mereka, dan itu bukanlah hal yang mudah. Oke, saya rasa itu Bu Vina yang bisa saya sampaikan. Mbak Desi, saya mau nanya nih. Mungkin kan ada beberapa ibu bayi prematur yang nggak punya support system.
Kira-kira bagaimana, Mbak? Oke. Sorry, ini Bu Vina ya. Oke. Ketika nggak punya support system, komunitas prematur Indonesia ini salah satu support system juga loh di sini. Ya, nanti bisa sharing, saling sharing. Di sana kan kadang ada kita buka kolom pertanyaan ya, Bu Anita ya, Bu Anita Dr. Agung, Bu Vina. Di sana ada orang tua yang boleh bercerita kondisinya. Yuk kita kumpulkan sosial support dari sana. Ketika lingkungan tidak mendukung, kita cari. Jadi kita nggak mengandalkan bahwa semua terjadi yang asik aja. Oke, itu Bu Vina. Itu sepertinya ada beberapa pertanyaan. Oke, sebentar ya pertanyaannya. Oke. Selamat sore dokter, saya stres berat, ya nggak kejar ASI-nya. Oke, tentang ASI, ketika tidak berhasil ASI full, ketika nggak berhasil ASI full, saya mau tanya Bapak dan Ibu di sini, banyak nggak yang nggak bisa ASI full? Oke, mungkin boleh dibuka nggak speakernya ya Dokter Agung ya? Pak Anita, Bu Vina? Ya, halo. Ya. Memungkinkan nggak kita buka speaker? Oke. Kita unmute ya? Iya, iya. Oke. Ini kayaknya udah mulai masuk sesi tanya jawab. Mungkin sambil menunggu Dokter Agung. Mbak Vina, aku coba take over bentar ya untuk pertanyaannya. Jadi aku coba akan merekap untuk beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu untuk boleh kalau ada yang bisa untuk mengaktifkan videonya. Saya akan mulai pertanyaan dari sebentar. Ini ada yang sebentar. Ini ada yang Mas Siti Mulyana Rifai. Saya coba akan buka videonya dulu sebentar. Oke, Ibu Siti, silahkan untuk langsung bertanya kepada Bu Desi. Silahkan Bu. Ini saya coba untuk mengaktifkan videonya sama mikrofonnya. Bisa langsung ditanyakan ke Bu Desi. Silahkan. Ibu Siti masih di sana? Kalau misalnya belum, saya akan coba ke pertanyaan berikutnya dulu ya, Bu Desi. Ini dengan Ibu Lisna. Ibu Lisna, silahkan Ibu, saya unmute, silahkan untuk bertanya langsung. Oke. Saya kita bisa sharing aja Bu Lisna, nggak masalah. Nggak harus tanya kok. Iya, saya sih nggak nanya ya. Maksudnya sharing. Soalnya kan anak saya udah umur 9 tahun juga. Sekarang tuh kondisinya sudah palsi dengan epilepsi dan kondisi matanya itu CVI. Jadi yang sharing aja sih, dulu saya waktu punya bayi prematur itu memang nggak ada dukungan dari keluarga full. Jadi cuma sama suami berdua. Jadi memang terasa banget roller coasternya gitu kan, dari sisi biaya, dari sisi nggak ada perhatian dan lain sebagainya. Memang di situ kerasa banget dunia itu terasa runtuh banget ya gitu. Terus merasa bersalah pasti. Karena memang dari kondisi kehamilan tidak sesehat kehamilan yang pertama. Jadi memang banyak keluhan, ada sesaknya, kesayangnya, jadi kayak yang lagi punya asma kayak gitu, terus sering kontraksi dan lain sebagainya. Jadi memang rasa bersalah tuh memang sampai sekarang memang masih ada gitu. Mungkin kalau misalnya ada baiknya gitu ya, walau alam lah gitu, ada baiknya waktu dulu dokter bertanya mau dipertahankan atau dikeluarkan, kenapa saya nggak menjawab dikeluarkan saja gitu waktu itu. Tapi ya qadarullah mungkin memang saya terpilih gitu ya, saya terpilih oleh Allah gitu untuk menjaga amanahnya gitu. Jadi sampai sekarang sih roller coasternya masih terasa sampai sekarang, karena anaknya kan ada kejangnya juga. Jadi satu kondisi yang tadinya udah bisa diteta jalan dan matanya udah mulai fokus, sekarang ngeblank lagi gitu, mulai dari nol lagi ya. Jadi memang memang susah diungkapin sih sebenarnya gitu. Cuman ya jadi yang namanya emosi juga memang ada, kadang-kadang ada gitu. Kadang yang selalu menyalahkan diri sendiri, selalu menyalahkan
suami juga, keluarga juga. Kenapa sih saya punya keluarga yang nggak bisa ngedukung saya, ada yang kayak gitu sih. Tapi ya sudahlah gitu. Anak saya udah 9 tahun juga, yang penting ya saya masih bisa ngurus gitu. Soalnya pas keluar dari rumah sakit, saya full ngurus bayi segede botol tuh sama saya sendiri sampai sekarang. Wah, luar biasa ya Bu Lisna ya. Tanpa Perjalanan panjang faktor. sekali. Iya, semua. Iya, dan Ibu benar-benar dikuatkan banget kalau kita boleh milih sebenarnya ya ayo dong untuk topang gitu ya Bu ya. Iya, pengennya aduh siapa sih yang kok nggak ada ya yang nolongin, nggak ada yang apa sih yang support gitu kan, minimal kamu bisa kok kayak gitu, enggak gitu, sampai ya Allah, sampai bener-bener belajar sampai keluar dari kantor dan lain sebagainya gitu, dan bener-bener pas pulang ke rumah tuh ya Allah, bener-bener nggak ada siapa-siapa. Ya bisa merasakan sekali Bu. Iya. Dan ketika sekarang perjalanan sekarang Ibu sudah berjuang sedemikian rupa, artinya hal positif apa aja Bu yang Ibu peroleh Bu? Ternyata baru Ibu sadari sekarang. Jadi hal positifnya saya malah bisa mensupport orang lain. Apalagi kalau misalnya orang lainnya yang misalnya tuh saya tuh cuma nggak bisa ngapain dan lain sebagainya gini. Terus tapi mama saya masih ngedukung. Saya selalu ngomong gini, kamu masih bersyukur orang tua masih mendukung. Kalau orang tua saya dulu sampai berpikir kenapa sih nggak minta disuntik mati aja dan sebagainya biar kamu nggak repot dan sebagainya. Saya tuh nggak ada dukungan banget gitu kata saya kan gitu. Terus waktu sekarang kan anak kamu prematur lahirnya dan sekarang udah sekolah, lihat anak saya gitu. Saya selalu apa sih membuat dia itu ya jangan ngedrop lah, kondisi anak kamu yang lahir prematur itu nggak separah kondisi anak saya yang sekarang cuman kayak bayi aja, usia 9 tahun kayak bayi, kemana-mana gendong, makan juga disuapin, belum bisa ngomong dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia sakit atau nangis, kita kan nggak tahu ini tuh dia tuh pengen apa dan lain sebagainya gitu. Jadi ya palingan saya malah jadi terkenal untuk jadi narasumber di radio dan lain sebagainya gitu ya. Itu hal positifnya gitu. Jadi rezekinya anak saya ya dari situ. Terus saya juga bisa nulis buku dan sebagainya itu. Kalau misalnya dia nggak ada juga saya mungkin nggak bisa setegar dan sekuat sekarang gitu untuk menjalani hidup. Luar biasa. Akhirnya Bu Lisna pun menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang lain ya Bu ya. Iya. Dan jangan lupa untuk memeluk diri sendiri Bu. Terus menyayangi diri sendiri dan tadi mengatakan bahwa yang lain masih bisa sekolah, anak saya seperti bayi. Nah, nanti ketika kita misalnya drop lagi, kita lihat lagi yang kemarin belum bisa dilakukan adik sekarang sudah bisa dilakukan atau kemudian hilang lagi. Berarti ada kemampuan untuk itu. Kita juga ingat progres adik sedikit-sedikit, walaupun sedikit apapun ya Bu ya. Iya, sedikit. Walaupun akhirnya juga kadang mundur lagi, tapi artinya dia mampu untuk itu. Artinya dia mampu untuk itu. Kakak mampu untuk itu, untuk melakukannya. Dan itu sangat hebat dengan kondisi kakak. Ya, dengan kondisi kakak masih sanggup untuk ada progres, itu sudah luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa mama papahnya luar biasa sekali. Iya, Iya, sehat selalu ya Ibu ya. Dan terima kasih sudah menginspirasi kami loh Bu. Iya, sudah menginspirasi kami. Iya, gratis sekali ya Bu Desi ya. Iya, Bu Lisna mungkin bisa tinggalkan kontaknya Kak Anita ya. Boleh ya. Boleh Bu Lisna. Nanti kita bisa kontak-kontakan ini ya Bu. Betul. Untuk orang tua premi yang lainnya, tentunya ini share seperti ini penting banget ya, Bu. Ya, kita saling ngecas energi kita. Ya, betul. Baik. Terima kasih banyak Bu Lisna. Saya izin matikan lagi. Terima kasih. Selanjutnya ada Bu Siti Mulyana, tadi sudah hadir bareng dengan kita. Silakan Ibu Siti Mulyana untuk berbicara dengan Ibu Desi. Silakan. Oke, Bu Siti. Halo Bu Siti. Ya. Pertanyaan tadi saya mungkin Dokter udah baca. Ibu suaranya bisa lebih keras Bu, agak terlalu kecil. Suaranya lebih keras ya. Silakan Bu Siti. Ya, silakan. Saya sempat ini juga sih, ikut pengen nangis. Oke. Boleh nangis kok, Bu. Boleh, Bu. Ya jadi ingat perjuangan 2 tahun lalu gitu. Ya itu yang saya masih merasa bersalah, anak saya nggak bisa full ASI gitu. Ya alhamdulillah sih anaknya kalau secara
tumbuh kembang alhamdulillah bagus, cuman ya itu kan pas banyak PR-nya lah gitu. Itu apa aja harus kita waspadain gitu dok ke depannya dok. Oke, apa aja harus diwaspadai ya. Uh, Nah, uh. untuk rasa bersalah nggak berhasil ASI ya Bu ya? Iya, Berhasil ASI full. itu penyesalan yang ini banget sih. Iya, namun tanpa ASI pun sekarang juga adik juga tanpa mengecilkan makna ASI tidak. Saya sama sekali tidak mengecilkan dan kita tahu bahwa ASI punya begitu banyak manfaatnya. Tapi kita juga lihat adik dengan SUFOR kondisinya sekarang juga bisa mengejar anak-anak yang lain kan Bu? Kalau BB-nya bagus sih sama tinggi juga. Ya, BB-nya bagus. Nah, BB-nya bagus, yang lainnya mungkin masih belum. Tapi minimal kita fokus, kita lihatlah ke BB-nya dulu, yang bisa kita apresiasi. Adik, ya segala sesuatu kan terjadi bukan tanpa izin ya Bu ya. Ya, dan ketika adik sudah mendapatkan ASI, adik sudah pernah mendapatkan ASI dari ibu. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Ketika tidak sampai pada targetnya pun, itu juga sesuatu yang sudah membawa kebaikan bagi adik. Kita nggak ngerti kalau kita misalnya, saya mau ASI, tapi kemudian kondisi ibu sendiri waktu itu tidak memungkinkan, ya jadi malah ibu dipenuhi dengan, bisa jadi ada kemarahan, kesasahan, justru nggak happy ketika membesarkan adik. Bersyukur dengan SUFOR pun adik juga bisa menjadi lebih baik. Anak saya ASI hanya sampai ASI eksklusif Bu. Selanjutnya, kondisi tidak memungkinkan, walaupun sudah berulang kali ke konsultasi laktasi juga, ya Mbak Winnie. Mengikhlaskan, memang ada jalannya. Memang ada ceritanya bahwa anak ini memang kondisinya hanya sampai di usia ini memperoleh ASI. Termasuk kenapa lahir prematur. Kan ada yang mengatakan bahwa anak pun juga memilih kapan dia akan lahir, dengan cara seperti apa. Kita ikhlaskan bahwa itu adalah bagian dari skenario dari Tuhan. Ibu sudah luar biasa, sudah pernah menyusui. Ya, kita bisa beri aplaus virtual yang mana ya? Nggak ada aplaus virtualnya ya. Kita aplaus virtual. Sudah luar biasa loh Bu. Ini kalau bisa peluk nih. Peluk virtual ya Bu. Iya, dan betul. tadi pertanyaannya adalah verbalnya masih kurang. Sudah konsultasi ke ini Bu, tumbuh kembang? Udah ke dokter Lucy yang di Bunda ya. Kata dokter Lucy verbalnya belum jadi fokus. Belum jadi fokus. Sekarang fokusnya pada tumbuh kembang yang lain, lebih ke respon dia kalau diajak ngobrol. Ya, dibuat satu persatu ya Bu, kerjakan satu persatu tugasnya. Tidak kemudian tuntutannya bahwa kita semuanya sama, semuanya jalan bareng 6 aspek itu. Enggak. Yuk, yang fisik sampai di mana dulu, bahasa di mana, emosi di mana, sosial di mana. Keseimbangan itu ada di mana, postural di mana. Satu-satu. Ibu punya buku tumbuh kembang, pakainya apa? Ibu Anita, kalau kita pakainya screening kuesioner gitu ya. KPSP, itu bisa dilihat, saya mau yang aspek mana nih? Kita tentukan dulu. Sekarang PR saya yang ini di aspek fisik, sudah sampai di titik ini, kurang di sini. Yang emosi sudah sampai di sini, kurang di sini. Nah, sebelum masuk ke kurang, bersyukur dulu untuk yang sudah dicapai. Baru kita cek yang kurangnya di mana. Itu yang dilakukan, Bu. Tapi nanti terus di-input ya, Bu. Ketika perkembangan bahasa itu nanti akan terjadi ledakan juga suatu saat ketika kita akan rajin menginput bahasa. Baik, Dok. Saya rasa itu Bu Siti. Ya, terima kasih banyak, Dokter. Semangat ya, Bu. Semangat Bu Siti. Kita sama, Bu, saya dampingi, saya sama. Saya kayaknya belum pernah nangis ya sejak melahirkan itu, kayak nggak bisa nangis gitu. Pas anak masih masuk NICU pun kayak hang gitu jadinya. Mau cerita pun nggak tahu sama siapa gitu kan. Ya, baru kali ini jujur saya nangis. Alhamdulillah bisa mengeluarkan itu, Bu. Ibu blocking di situ. Bapak dan Ibu yang lainnya juga sama. Emosi tidak, jangan ditahan, jangan di apa ya orang Jawa bilang diempet gitu loh. Jadi keep banget gitu, dikit banget.
boleh rilis. Kayak kalau ban itu digembosin pelan-pelan. Ya, dikempesin, dikeluarkan, disalurkan dengan cara yang apa ya, konstruktif. Kita pilih caranya. Baik. Terima Semoga kasih Ibu banyak bisa Bu menangis. Siti. Ya, terima kasih Bu Anita. Ya, selanjutnya kepada Bu Nadia Erlita, silahkan Ibu. Oke. Silahkan. Ya. Suaranya keras ya Bu? Biar kedengeran sama Bu Devi. Halo Bu Nadia. Iya Bu. Suaranya bisa lebih agak Oke. keras, agak kurang kedengeran soalnya. Kurang kedengeran ya Bu ya? Ya, Sudah. nah ini udah deh. Kayaknya harus maju. So aku nggak pakai headphone. Oke. Aku mau share aja sih masalah anak aku. Jadi tahun lalu aku hamil dan kebetulan memang didiagnosanya itu kembar tapi dengan ada kendala, yaitu ada twin to twin kalau istilah kedokterannya seperti itu. Dan juga mereka pun juga harus lahir di usia 30 minggu karena ketubannya pecah dini. Ya sedih sih, saat itu nggak tahu lah gimana perasaan aku ngelihat mereka tuh sekecil itu, sempet nyalahin diri sendiri, iya pasti seperti itu. Dan si kakak pun juga karena memang terlalu kecil, mungkin memang banyak komplikasi juga untuk kakaknya. Jadi dia pun memang pergi lebih dahulu daripada kita semua di usia 45 hari. Dan untuk adiknya, alhamdulillah sampai hari ini, untuk berat insya Allah untuk badannya sehat. Cuma memang ketika di usia di usia dia 11 bulan memang ada banyak keterlambatan. Sehingga ketika aku konsul ke dokter tumbuh kembang dan disuruhlah untuk MRI, dan di situ ketahuan kalau adik pun juga ternyata menderita mikrosefali. Jadi memang pertumbuhannya memang menjadi agak terlambat dari anak-anak yang lain seperti itu. Oke. Ya. Berarti sekarang adik usia 12 ya? 12 bulan ya, Bu? 16 bulan, Bu. 16 bulan. Ya, dan dia baru bisa duduk sendiri, tapi untuk berdiri sendiri dia belum bisa. Kalau untuk dititah memang dia bisa jalan, cuma untuk diri sendiri dia belum bisa seperti itu. Oke. Belum bisa di sini. Ini putra pertama Bu Nadia? Putri dua-duanya. Putri pertama. Putri pertama ya, yang kedua. Iya, baru menikah ya. Alhamdulillah adik kuat survive ya Bu ya. Kuat survive, hadir di tengah Bapak dan Ibu, meramaikan rumah. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Meskipun kita sudah enak nih, sudah di kondisi roller coaster yang oke, udah tenang, tiba-tiba turun lagi. Yang bikin aku down itu seperti itu, Bu. Jadi aku sempat konsul ke psikolog aku, ternyata memang aku juga kena postpartum juga saat itu. Ya, jadi memang emang agak kacau sih untuk saat ini. Itu juga aku masih, kondisi aku masih kacau kayak gitu. Masih kacau. Ditambah aku kira pas gini, udahlah sampai sini kali, mungkin setelah dia keluar dari rumah sakit semua akan berjalan lebih baik. Ternyata memang masih ada kerikil-kerikil yang harus aku lewatin seperti itu. Oke. Ya. Kalau selama 16 bulan ini hal yang membuat Ibu menjadi lebih nyaman apa, Ibu? Ketika apa? Ketika main sama dia sih. Lihat dia senang gitu, sehat tiap harinya, aku seneng banget. Oke. Level kebahagiaannya level berapa itu, Bu? Ketika ngelihat adik senyum. 9,5 kali ya. 9,5. Kuat banget ya, Bu? Bisa dirasain, Bu, sekarang, Bu? Iya. Kalau inget pas main sama adik itu, yang ada di dada gimana, Bu? Iya, seneng banget sih. Rasa hangat gitu ya, Bu? Wow. Oke, rasa hangat di sana. Ada senyum adik, ada rasa hangat, ada rasa yang menyenangkan. Nah, rasa bahagia ini Ibu keep, Bu. Ibu ingat-ingat banget di dalam diri Ibu. Ya, sesuatu yang membahagiakan, itu kita pilih satu yang paling membahagiakan di diri kita, kita ingat, kita keep di diri kita. Oke, masih ingat gimana rasanya bahagia, tubuh kita jadi hangat, kita bisa tersenyum, kita bisa berpikir lebih jernih, itu benar-benar diingat.
ketika Maka ada orang yang kadang suka matahkan aku gitu, bukannya kalau misalnya oke, di rumah kita kayak sekarang aja pandemi kan, memang kita lagi di rumah semua, oke aku nggak masalah gitu kan, mood aku pun stabil. Tapi ketika dia harus berkumpul dengan saudaranya yang seumuran, dengan keluarga di rumah, maksudnya yang anak-anaknya seumuran, tetangga-tetangga gitu, kadang mereka kayak matahin aku gitu kan, aku kadang suka sedih. Oh, kok belum bisa jalan sih? Ini aja udah bisa, padahal mereka tahu kalau anak aku tuh lahirnya prematur, dan aku udah jelasin ini loh ada sebabnya, tapi tetap aja diulang lagi. Jadi aku tiap hari jadi ngedon lagi kayak gitu. Ada itu ya. Oke. Kalau menurut Bu Nadia, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan adik sekarang untuk tumbuh kembangnya? Untuk kebahagiaan adik itu, adik butuh apa sih, Bu? Butuh aku kayaknya sih. Butuh ibu. Oke. Butuh totalitas dari ibu ya. Butuh totalitas dari ibu. Dia butuh komentar dari orang lain nggak? Untuk dia mungkin enggak, karena dia kan nggak tahu mungkin ya, Bu. Nah, dia nggak butuh kan? Oke, dia nggak butuh komentar dari orang lain. Dia butuh nggak untuk dibandingkan dengan anak lain? Enggak kayaknya, Bu. Oke. Dia nggak butuh. Yang dia butuhkan adalah ibu. Maka di sini ibu berfokus saja pada kebutuhan anak ibu. Dibandingkan misalnya, kok anakmu belum bisa gini. Oke, berarti itu tidak berkontribusi pada kebahagiaan saya. Anak saya tidak butuh komentar itu, maka saya memilih mengabaikan. Kita bisa memilih kita mau menyimpan informasi itu atau kita mau mengabaikan. Ibu pilih yang sesuai kebutuhan putri ibu. Fokus ke sana ibu. Kita ngeladenin omongan orang, aduh, itu akan menggerogoti diri kita, melemahkan diri kita. Betul sih, Bu. Cuma kalau aku menghindar itu berarti aku memang salah ya, Bu. Karena memang akhirnya aku memang agak menghindar dari mereka gitu kan. Dan jadi kayaknya karena ada pandemi pun juga aku jadi lebih santai karena alhamdulillah gitu kan nggak ketemu mereka gitu istilahnya gitu kan. Ya. Kalau ibu pas lelah dan ngerasa nggak ada energi untuk ladenin, ambil jarak. Setelah itu udah temui seperti normalnya. Ibu ketika katanya lagi, ya sih, ibu cari cara yang berbeda untuk menanggapinya. Karena kalau ibu hanya diam, kan ternyata tanggapannya seperti itu. Ibu semakin sedih, berarti ibu cari cara yang lain untuk menanggapinya. Apakah perlu dengan marah? Nanti kita cari, jangan-jangan marah malah justru membuat kita menjadi lebih capek. Ya, didoakan aja, nanti akan ada pertumbuhan yang lebih baik, perkembangan lebih baik. Karena dia butuh ibu yang bahagia. Ingat ibu ketika sedih ya. Untuk pertanyaan masih banyak. Boleh nanti lanjut jawab ya. Mbak Vina help me. Mbak Vina help me. Mbak Nadia ini Bu yang bertanya ya. Bu Nadia nanti bisa kita lanjut lagi ya. Ada sebenarnya yang banyak nanya banyak banget. Baik, terima kasih banyak Bu Nadia. Terima kasih pertanyaannya. Bu Silvi Agustin, ini nanti kayaknya bisa japri dengan saya, biasa japrian. Kalau yang Bu Silvi Agustin ya. Selanjutnya ada Bu Tari, silahkan untuk berbicara dengan Bu Desi, silahkan. Bu Tari hanya sharing aja. Oke. Halo Bu Tari. Halo, Assalamualaikum Bu Desi. Salam. Ya. Ya. Monggo Bu Tari. Sehat Bu? Ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Iya, saya mau berbagi pengalaman aja nih Bu Desi. Anak saya sekarang usianya tepat 3 tahun di bulan Juni ini. Oh, oke, 3 tahun. 3 tahun yang lalu kejadian waktu virus masuk dirawat di NICU. Pengalamannya juga waktu masuk harus terlahir prematur itu juga memang sangat mendadak ya. Jadi karena dari berat badan selama di kandungan itu tidak naik selama 2 minggu. Tidak sesuai dengan pertumbuhan janin. Akhirnya dokter menyarankan second opinion untuk ke dokter feto maternal dan akhirnya dari feto maternal disarankan untuk diterminasi hari itu juga. Akhirnya lahir virus. 3 minggu pertama itu seperti mimpi buruk gitu, Bu Desi.
Oke. Kayaknya nggak ada stop buat nangis. Pokoknya pikirannya itu yang jelek-jelek aja semuanya. Nggak ada energi nangis. Positif sama sekali. Jadi, tapi alhamdulillahnya sih memang support suami dan keluarga ya. Itu sangat-sangat membantu seperti itu. Saya memang support, keren ya. Karena waktu itu saya harus pakai kelas pindah dari rumah sakit Eka Hospital pindah ke rumah RSUD Bekasi. Setelah dirawat 3 minggu di sana, dan waktu itu perpindahan rumah sakit yang membuat kondisi bayi malah tambah itu yang membuat tambah saya jadi tambah ngedrop lagi. Tapi alhamdulillahnya suami yang dukung dan keluarga yang orang tua saya yang sangat support sekali dengan kondisi yang ada. Akhirnya disitulah mulai memunculkan energi positif. Alhamdulillahnya setelah energi positif itu muncul sendiri dari diri saya, bayi saya juga jadi tambah bagus, Bu Desi. Jadi kayaknya sangat apa ya, ada kontak batinnya jadi erat banget. Oke, keren ya Bu Tari. Jadi saya ngerasa, kalau memang saya mau anak saya ini tumbuh kembangnya bagus, sehat, jadi sayanya harus banyak dulu. Dulu untuk sendiri. Alhamdulillah 2 bulan akhirnya keluar. Selesai. Viro. Oh ya, dan ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya Viro. 7 kemarin udah. Oke, luar biasa sekali perjuangannya. Dan ini paling nggak cerita Bu Tari. Oh ya, Bu Tari ini kalau di Facebook kita bisa lihat ada videonya yang banyak dipakai ya. Oh iya. Stimulasi oral itu sangat membantu loh, Dok. Iya. Oke, dan terima kasih dan menjadi inspirasi bagi teman-teman di sini. Terima kasih. Tunggu gilirannya Dokter Tari ya. Bu Anita, kapan Bu Anita Dokter Tari? Ya, insya Allah. Depan ya Dokter Tari ya. Oke, thank you sharingnya Dokter Tari. Sudah menginspirasi. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Tari. Ya, untuk selanjutnya ini ada sekarang dari Bapak-Bapak. Oke, dari Bapak-Bapak ya. Oke, ya. Bu Desi. Kita dengar bagaimana nih tanggal untuk selama datang tahun adalah biasanya kata tahun kan ibu-ibu. Sekarang Bapak nih coba. Silakan Pak Mahendra untuk bisa sharing atau bertanya kepada Ibu Desi. Silakan Pak. Pak Sid. Ya. Oke. Saya sudah coba untuk unmute Pak. Silakan untuk di-unmute ya. Sudah Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini sedikit sharing juga karena anak saya juga lahir prematur. Jadi kehamilan anak saya yang pertama itu di usia 34 minggu karena waktu itu istri mengalami PB. Jadi di usia 32 minggu itu awalnya saya niatnya hanya konsultasi biasa, konsultasi rutin per 2 minggu karena itu sudah masuk ke trimester 3. Lalu kami waktu itu dirujuk dari tempat biasa kami konsultasi ke Rumah Sakit Sarjito. Di situ ya awalnya jujur saya dan istri juga cukup berat menerima karena di usia yang masih belum semestinya itu anak saya sudah harus lahir, sudah harus dikeluarkan. Memang waktu itu pilihannya hanya dengan sesar karena PB waktu itu istri tensi mendekati prosesi itu dia di kisaran 170, 110. Lalu tepat tanggal 2 Desember 2019 anak saya lahir dengan berat 1836, panjang 45 dan dirawat di NICU Sarjito kurang lebih selama 2 minggu. Jadi
lahir tanggal 2 Desember, baru keluar tanggal 16 Desember. Dan ini sedikit tambahan, kemarin sekitar 2 hari yang lalu, saya memutuskan untuk melakukan CT scan kepada anak saya, meskipun itu pada saat sebelum keluar dari RS Sarjito itu sudah melakukan, lalu memang ya dari hasil CT scan itu didapatkan ada sedikit kendala di bagian otak depan. Jadi dari hasil CT scan itu di bagian otak depan belum terisi penuh, masih ada terisi cairan-cairan, sehingga itu kata dokter spesialis anak yang saya pilih waktu itu yang sedikit mempengaruhi perkembangan motoriknya. Jadi sampai usia 6 bulan sekarang itu gerakan yang lancar hanya tengkurap. Sedangkan sisanya untuk balik dari tengkurap, duduk itu masih butuh effort yang luar biasa. Jadi masih stimulus dari orang tuanya memang harus selalu ada. Jadi kami juga putuskan setelah hasil CT scan itu keluar untuk melakukan fisioterapi. Kami fisioterapi 1 minggu 3 kali. Jadi di fisioterapi itu 1 kalinya itu selama 1 jam. Jadi di situ memang dipacu luar biasa, mulai dari gerakan santai awal hanya dipijat, lalu kurang lebih selama 1 jam itu distimulus semua gerakan, karena awalnya CT scan itu dilakukan, dokter bilangnya ubun-ubun anak saya sudah mau menutup. Jadi itu bagi saya dan istri shock yang luar biasa. Karena pikirannya ketika sudah dapat kata-kata ubun-ubun menutup itu sudah hal negatifnya sudah kemana-mana. Karena kan waktu itu dokter bilang normalnya itu baru menutup di usia 9-12 kalau saya tidak salah mendengar. Jadi bagi saya dan istri yang sekarang yang dikejar adalah bagaimana caranya bisa mengejar ketertinggalan. Ya, apapun saya sama istri harus melakukan semuanya. Mau itu fisioterapi, apapun itu. Karena ya kondisi prematur ini sudah terjadi. Dalam artian kita ya harus menerima ini, tapi yang saya bisa lakukan dan juga untuk mungkin hal yang sama untuk yang ikut webinar hari ini, apapun selagi masih bisa untuk mengejar ketertinggalan anak, saya rasa memang semuanya harus dilakukan. Itu saja mungkin Bu Desi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Mahendra. Perjuangan yang luar biasa untuk Pak Mahendra dan istri dan juga kakak adik ya, dan juga anak-anak ini perjuangan luar biasa. Berarti sudah kenal dengan Pak Purnomo juga ya? Pak Purnomo belum? Buatan, tidak Bu. Iya, di Jogja ada Pak Purnomo dan Ibu tiba-tiba aku oh my god, Bu Rani. Ya, ada Bu Rani yang edukator di Jogja juga. Mungkin nanti bisa berbagi informasi. Bapak kebetulan Bu Rani baru aja melahirkan kemarin. Boleh tahu nama lengkapnya Bu, biar saya bisa ke depannya berkonsultasi dengan beliau berdua, karena saya belum terlalu tahu nama tersebut. Oke, nanti kita kasih nama FB-nya ya Mbak Anita ya. Bu Rani, Rani Aditya. RANNY. Oke, nanti saya ketikkan di sini. Oke, semangat untuk membersamai adik. Ya, memang, terima kasih Bu Desi. Ya, itulah yang dibutuhkan oleh adik. Luar biasa Pak, menginspirasi. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Ya, baik Bu Rani. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, ini masih banyak banget pertanyaannya. Kira-kira mau kita lagi.
Oke, kayaknya ini hampir sama semua sih. Iya, betul. Pertanyaannya hampir ada yang sama. Iya. Ada yang bersama. Nanti kalau sebentar. Tadi yang sudah tadi ke Bu Silvi Agustin. Nanti kita di Instagram seperti biasa ya, Bu Silvi. Oke, kita nanti ngobrol seperti biasa. Bisa saya keep Bu Rani. Oke. Oh, Bu Rani. Oke, mungkin makan ya. Untuk ya, mungkin Bu Desi bisa kita sebelum penutup mungkin ada semacam resume atau closing statement untuk menguatkan para orang tua prematur lainnya bahwa kita tadi sama senasib semua. Jadi mungkin curhatannya kayaknya nggak cukup kalau cuma 1 jam. Jadi mungkin kita akan coba buat sesi lagi pertanyaan dan semoga ada Zoom berikutnya untuk pertanyaan yang ada sekarang kita akan coba rekap. Nah, silakan Bu Desi mungkin untuk ada penutup untuk menguatkan ibu-ibu, bapak-bapak lainnya dan terutama bagi anak yang masih ada di NICU. Silakan Bu Desi. Oke. Papa Mama bayi premi yang saat ini masih ada di NICU. Tadi bisa jadi cerita yang didengarkan masih banyak yang, aduh kok menjadi lebih berat ya ke depannya. Belum tentu itu yang nanti akan ditemui. Ya, masih banyak juga nanti adik-adik yang bisa lebih kondisinya menjadi lebih ringan ya Bu Anita ya. Artinya optimisme ini akan terus muncul, yuk dimunculkan. Boleh kok nanti misalnya Bapak dan Ibu misalnya dengan main Instagram pakai hashtag prematur gitu ya, prematur, bayi prematur. Kita bisa lihat anak-anak prematur yang tumbuh berkembang dengan baik juga, dengan optimal juga. Nah, dari sana kita pelajari gimana sih caranya ya untuk menstimulasinya kok bisa kemudian jadi optimal ya. Tumbuhkan optimisme di sana. Jadi ada pertanyaan, anak saya masih di NICU, emosi saya negatif, bagaimana untuk supaya nggak menular ke anak. Sekali lagi ketika mau masuk ke ruangan perawatan, di depan pintu ini atur nafas, kemudian sounding dengan sesuatu yang membahagiakan. Supaya nanti ketika bertemu dengan sesuatu bertemu mengingat kebahagiaan. Aduh, udah maghrib di sini. Oke, nah dengan Bapak Ibu yang lain, ingat tujuan kita bagi putra-putri kita, munculkan kebahagiaan pada diri kita, cari sesuatu yang bahagia satu, ingat-ingat ketika kita drop, munculkan bayangan-bayangan kebahagiaan itu, dan kita akan mampu mencapai kebahagiaan itu lagi. Jangan lupa apresiasi hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini. Sayangi diri Bapak dan Ibu ya. Akan boleh peluk diri sendiri, katakan bahwa we did our best. Ya, kita sudah melakukan hal yang terbaik bagi putra-putri kita. Tidak perfect, nggak masalah. Kita berproses ya. Oke, saya rasa itu Bu Anita. Terima kasih kepada Ibu. Mohon maaf untuk kekurangannya. Saya kembalikan ke Bu Anita dan Mbak Vina. Bu Desi. Kayaknya iya, pada baper kayaknya Bu Desi semua. Jadi flashback semuanya. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini Dokter Agung ada di sini kah? Halo, Dokter Agung. Ada, saya ada. Cuma mau buka videonya. Silakan Dok, ini videonya masih di disable. Ya, silakan Dok. Sudah mau selesai untuk penutup pada sore hari ini. Silakan Dokter Agung. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya bersyukur sekali ya, Masya Allah, tabarakallah, Bu Desi Mulia. Ilmunya ya saya benar-benar menyentuh lah ya kepada kita orang tua yang mengalami. Ini poin-poin pentingnya ada bahwa masalah-masalah yang terkait kejiwaan ya, psikis itu ada keilmuannya tersendiri. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya kita curhat gitu ya, tapi ada tahapan-tahapan juga nih dari sisi keilmuan. Bagaimana sih cara mengatasi masalah-masalah tersebut gitu ya. Jadi coba kalau misalkan bagi para bapak ibu yang mungkin ada masalah-masalah tertentu ya masih belum tenang lah kira-kira perasaannya masih belum nyaman menghadapi masa-masa ini, boleh nanti lebih lanjut datang gitu ya ke teman-teman psikolog ya, juga ke psikiater, tidak masalah ya, karena kita di titik tertentu memang perlu bantuan ya. Kalau kita belum bisa mengcover diri kita sendiri, ayo cari bantuan yang dibutuhkan ya. Nanti mungkin Bu Desi bisa salah satunya sharing juga. Nah, ini saya sih berharap bukan
bukan hanya kali ini saja, nanti insya Allah nanti akan diadakan lagi ya, karena sesi tentang psikologi ini sangat menarik nih bagi orang tua prematur, dan saya senang juga bisa mendapatkan sharing banyak dari para orang tua di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita coba atur lagi nih penjadwalan tema-tema seperti ini yang menarik juga. Mungkin itu saja Bu Anita dari saya sebagai penutup. Nanti kita tetap akan rutin untuk webinar ini dengan melanjutkan edukasi di tema-tema lain ya, insya Allah. Terima kasih banyak Bu Desi Maulia sudah memberikan ilmunya, Bu Vina juga yang sudah sharing juga tadi, dan Bu Anita. Saya kembalikan lagi ke Bu Anita. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, Dr. Agung, Bu Desi, Bu Vina semuanya. Sampai ketemu di webinar berikutnya.